Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 741. Xiao Chen, apa yang kau katakan? Ye Yufei menatap Xiao Chen dengan penuh tanya. Kita tunggu saja. Kita tidak dalam posisi untuk membantu. Kata Xiao Chen ringan. Membantu Ning Qingxuan memecahkan masalah tubuh Yin ekstrim bawaan yang dingin, di satu sisi, merupakan kesepakatan dengan keluarga Ning, dan di sisi lain, Xiao Chen tentu saja tidak ingin membiarkan Zhuge Lin mendapatkan tubuh Yin ekstrim bawaan yang tidak menguntungkan. Jadi dalam hal ini, dia bersedia mendukung Ning Qingxuan. Akan tetapi, dia dan Ning Qingxuan tidak ada hubungan keluarga, jadi dia tidak berhak berbicara atas nama Ning Qingxuan dan hanya bisa bertindak sesuai keadaan. Qingxuan, jangan keras kepala. Bisakah kita bicarakan baik-baik? Ning Xuanlin juga pusing. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti kepribadian putrinya? Saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir baik. Ning Qingxuan mengabaikan Nun Wuchen dan Ning Xuanlin dari Tao, menatap Zhuge Lin dan berkata, Zhuge Lin, beri saya jawaban. Zhuge Lin pasti sangat marah saat melihat Ning Qingxuan masih begitu kejam. Bila pertunangannya dibatalkan di muka umum, baik ia setuju atau tidak, akan tetap tercipta opini publik dan akan selalu ada dampak negatif yang sangat merugikan baginya. Awalnya, dia ingin menggunakan perjamuan hari ini untuk menyebarkan berita tentang jalan menuju keabadian dan memenangkan hati orang-orang. Gangguan Ning Qingxuan segera membuat semua rencananya menjadi sia-sia. Ning Qingxuan, aku ingin tahu kenapa. Tanya Zhuge Lin dingin, apakah menurutmu aku tidak layak untukmu? Kenapa banyak bertanya? Dilihat dari reaksimu barusan, kamu punya harga diri yang rapuh di balik penampilanmu yang tampak kuat. Kalau aku terus bertanya, aku khawatir kamu tidak akan sanggup. Nada bicara Ning Qingxuan dingin, dan kata-katanya semakin tajam. Dia berkata dia tidak ingin menyakiti harga diri Zhuge Lin, tetapi kenyataannya, apa yang dia katakan malah semakin menyakiti harga diri Zhuge Lin. Akan tetapi, dia jelas mengatakan ini dengan sengaja, untuk secara sengaja memprovokasi Zhuge Lin, membuat Zhuge Lin marah, dan mempermalukan Zhuge Lin. Ning Qingxuan ini benar-benar berpotensi menjadi orang yang berlidah tajam. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak. Ia menduga Zhuge Lin akan sangat marah hingga muntah darah. Namun, dalam situasi seperti ini, Zhuge Lin harus mempertimbangkan sopan santunnya dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada Ning Qingxuan. Pasti sangat tidak nyaman menahannya. Ning Qingxuan, tubuh Yin ekstrim bawaanmu dan tubuh ilahi bawaanku adalah pasangan yang serasi. Aku tidak akan membatalkan pertunangan ini. Kata Zhuge Lin kepada Ning Qingxuan dengan suara yang sangat pelan, kau ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga Zhugeku. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Zhuge Lin, kamu sangat tidak tahu malu. Ning Qingxuan mengutuk. Namun, meskipun dimarahi, hasil ini sebenarnya sesuai dengan harapan Ning Qingxuan. Tidak diragukan lagi bahwa Zhuge Lin tidak akan pernah melanggar kontrak dalam kesempatan seperti itu, karena hal itu hanya akan membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tetapi tidak mungkin bagi Zhuge Lin untuk memaksanya. Qingxuan benar memarahiku, Zhuge Lin, kamu sungguh tidak tahu malu. Begitu dia mendengar kata-kata penghinaan itu, dia melihat sesosok berpakaian putih terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di samping Ning Qingxuan, menatap Zhuge Lin sambil mencibir, ekspresinya penuh dengan penghinaan. Bai Feng. Ning Qingxuan sedikit terkejut. Orang-orang lain yang hadir sama terkejutnya ketika melihat sosok berpakaian putih itu. Bai Feng, jenius pertama Sekte Baiyun, menduduki peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan, dulunya bersama Ning Qingxuan, tetapi telah menghilang baru-baru ini. Tak disangka, hari ini dia masih berdiri. Apa yang dilakukan orang ini? Jiang Yulong hampir saja mengumpat. Bai Feng kini juga telah bergabung dengan aliansi naga. Dengan kemampuan Bai Feng, ia bahkan bisa dianggap sebagai anggota inti dan salah satu kekuatan tempur penting melawan Zhuge Lin. Namun, pertarungan dengan Zhuge Lin lebih merupakan pertarungan keberanian daripada pertarungan kecerdasan. Kita tidak bisa begitu saja maju dan menghadapinya secara langsung. Kita harus mempertimbangkan situasinya. Awalnya, kemunculan Ning Qingxuan setara dengan menyelamatkan aliansi naga mereka, menempatkan Zhuge Lin dalam dilema yang memalukan. Saat ini, aliansi naga hanya perlu menonton pertunjukan dan tidak melakukan apapun. Namun, jika Bai Feng tiba-tiba muncul dan menghadapi Zhuge Lin, situasinya akan berbeda. Ini akan membuat Zhuge Lin langsung mengalihkan perhatiannya ke aliansi naga. Pemimpin aliansi, apakah Anda ingin keluar dan menghentikan mereka? Tanya Qin Hao. Tidak, kalau kita keluar sekarang, bukankah itu akan memberi Zhuge Lin dalih untuk mengincar kita? Jiang Yulong berkata dengan sungguh-sungguh, kita hanya bisa berpura-pura tidak mengenal Bai Feng. Apa yang dilakukan Bai Feng sekarang ini semua berdasarkan pendapat pribadinya. Pemimpin benar. Kita harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Sumo setuju. Aduh, Bai Feng, bocah bodoh ini. Qin Hao mendesah pelan. Hubungannya dengan Bai Feng memang selalu baik, tapi ia takut tak bisa membantu Bai Feng kali ini.
Apakah kamu Bai Feng? Zhuge Lin menatap Bai Feng dengan seringai tipis di bibirnya. Benar sekali. Bai Feng tidak menunjukkan rasa takut terhadap Zhuge Lin. Sebaliknya, ia berkata dengan nada sarkastis, kudengar Zhuge Lin tak tertandingi di dunia, dan sekarang kulihat dia juga sama. King Xuan tidak menyukaimu, jadi mengapa kau masih mempertahankannya? Bukankah kau juga sama? Zhuge Lin mencibir. Itu masa lalu. Sekarang aku sudah melupakannya. Aku benar-benar tak tahan denganmu. Bai Feng langsung menunjukkan aura yang kuat saat menantangnya dengan tegas, Zhuge Lin, lawan aku. Biarkan aku melihat seberapa hebat si jenius nomor satu ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Bai Feng ingin menantang Zhuge Lin. Kamu gila. Meski posisi ke-12 dalam daftar kehormatan sudah dianggap sebagai talenta teratas, masih ada kesenjangan antara dia dan 10 teratas, apalagi dengan talenta nomor 1, Zhuge Lin. Bahkan orang yang gegabah pun tidak akan begitu gegabah. Kau ingin menantangku? Zhuge Lin menatap Bai Feng dengan geli. Tergantung berani atau tidak. Bai Feng menghadapi musuh tanpa rasa takut. Bai Feng, apa kau gila? Ning King Xuan tak kuasa menahan diri untuk menghentikannya. King Xuan, aku membantumu. Bai Feng berkata dengan serius. Apa kau gila? Apa hubungannya ini denganmu? Ning King Xuan terdiam. Awalnya, dia berhasil membuat Zhuge Lin marah dan mempermalukannya, tetapi Bai Feng malah muncul dan membuat masalah. Bukankah ini memberi Zhuge Lin jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya? Apakah Anda yakin Anda tidak melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan? Tentu saja, Bai Feng punya niat baik, dan dia tidak ingin menyalahkannya. Tapi jika Bai Feng melawan Zhuge Lin, bagaimana mungkin dia bisa menang? Bahkan dalam amarahnya, Zhuge Lin mungkin menyerang dengan begitu dahsyatnya sehingga tidak pasti apakah Bai Feng dapat menahannya. Dia tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah dalam perselingkuhannya dengan Zhuge Lin. King Xuan, aku mengerti maksudmu, tapi kalaupun bukan karenamu, menantang Zhuge Lin selalu menjadi tujuan dan kejaranku. Kata Bai Feng sambil tersenyum tipis, kau tak perlu mengkhawatirkanku. Anggap saja ini sebagai pemenuhan keinginanku, oke? Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan berkata kepada Zhuge Lin tanpa rasa takut dan dingin, Zhuge Lin, jika kamu benar-benar mampu, kalahkan aku dengan cara yang adil dan jujur. Bai Feng, kau tidak cukup memenuhi syarat untuk melawan Master Zhuge. Begitu ia selesai berbicara, seorang pemuda jangkung seusia Bai Feng melompat dari kursi depan, berdiri di hadapan Bai Feng, dan mencibir, biarkan aku menjadi lawanmu. Kalau kau bisa menahan 3 jurusku, kau berhak bersikap sombong. Dia orang ke-8 dalam daftar kehormatan, Mu Tianze. Seseorang memanggil nama pemuda jangkung itu, membuat suasana di tempat kejadian memanas. Bab 742. Mu Tianze, peringkat ke-8 dalam daftar kehormatan, telah mencapai puncak tahap fusi, tetapi cukup kuat untuk bersaing dengan Master Mahayana akhir biasa. Jiang Yulong memang telah merekrut banyak individu kuat untuk membentuk aliansi naga, tetapi Zhuge Lin jelas berada di atas angin. Bahkan tanpa perekrutan yang disengaja, banyak orang dengan sukarela mengikutinya. Mu Tianze merupakan salah satu kesayangan Zhuge Lin dan telah secara terbuka bersumpah setia kepada Zhuge Lin. Jadi ketika Bai Feng memprovokasi Zhuge Lin, Mu Tianze adalah orang pertama yang maju. Tuan muda, izinkan saya bertarung. Mu Tianze sangat menghormati Zhuge Lin, dan saat ini ia tak lupa meminta instruksi kepada Zhuge Lin. Aku mengizinkanmu, tapi ingat, jangan biarkan dia mendapatkan apapun dengan mudah. Kata Zhuge Lin dengan tenang. Saya mengerti. Mu Tianze mengerti. Jelas sekali Zhuge Lin sangat tidak senang dengan Bai Feng. Sekalipun ia tidak bisa membunuh Bai Feng dalam situasi ini, setidaknya ia akan membuat Bai Feng membayar harganya. Bai Feng, ayo. Mu Tianze menunjuk dan menantang Bai Feng dengan sikap yang sangat arogan, dalam 3 gerakan, aku akan mengalahkanmu. Bai Feng, jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Ning King Xuan menyarankan. Bai Feng tersenyum pada Ning King Xuan dan berkata dengan percaya diri, tidak apa-apa. Meskipun aku tidak yakin bisa mengalahkan Zhuge Lin, aku lebih dari mampu menghadapinya. Minggirlah dulu. Arogan. 2 kata ini keluar dari mulut Mu Tianze yang marah, dan itu juga merupakan suara semua orang yang hadir. Seperti diketahui semua orang, ada perbedaan besar antara 10 teratas dan mereka yang berada di luar daftar kehormatan. Bai Feng hanya menduduki peringkat ke-12 dalam daftar kehormatan, bahkan tidak masuk dalam 10 besar, sementara Mu Tianze berada di peringkat ke-8 dalam daftar kehormatan. Tetapi Bai Feng benar-benar berkata bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Mu Tianze. Ning King Xuan masih merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, Ning Xuanlin melangkah maju, menggandeng tangan Ning King Xuan, dan berjalan turun dari panggung. Ning King Xuan ragu sejenak, tidak melawan, dan melangkah ke samping bersama Ning Xuanlin. Lagi pula, dia sudah membuka kartunya di atas meja dengan Zhuge Lin, dan masalahnya sudah selesai.
Bai Feng bersikeras memprovokasi Mu Tianze dan Zhuge Lin, dan dia tidak berdaya dan tidak mampu menghentikannya. Setelah Ning Qingxuan pergi, Bai Feng tidak lagi memedulikannya. Ia berbalik menghadap Mu Tianze dan berkata, Mu Tianze, orang-orang bilang ada kesenjangan besar antara 10 besar di daftar kehormatan dan mereka yang di luar 10 besar. Hari ini, aku akan melewati kesenjangan itu dan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Begitu dia selesai berbicara, momentum Bai Feng meledak, tubuhnya diaktifkan, dan dia menyerang Mu Tianze secara langsung dengan tindakan yang cepat dan tegas. Awan berakhir dan 9 ombak. Sekte Baiyun menggunakan jurus pamungkasnya. Bai Feng, dengan kekuatan seekor harimau yang turun dari gunung, menyerang dengan satu telapak tangan, yang bagaikan 9 lapis gelombang awan yang bergulung-gulung, dengan kekuatan melebihi 1000 pon. Melihat ini, Mu Tianze mencibir dan menerima serangan Bai Feng secara langsung. Ledakan. Dengan suara berdentang keras, telapak tangan Bai Feng yang berat ditangkis oleh Mu Tianze yang tetap teguh seperti batu, tidak bergerak sama sekali. Ketika semua orang melihat ini, tak seorang pun tampak terkejut. Mu Tianze jauh lebih kuat dari Bai Feng, jadi wajar baginya untuk memblokir jurus pamungkas Bai Feng. Apakah hanya menyombongkan diri saja yang bisa kau lakukan? Mu Tianze menatap Bai Feng dengan sinis. Namun, seseorang di kursi depan tiba-tiba memperingatkan, saudaramu, momentumnya ada di belakang kita, hati-hati. Mu Tianze tertegun saat mendengar ini, dan tampaknya menyadari sesuatu, tetapi sudah terlambat. Awan menyapu ratusan sungai. Dengan teriakan tiba-tiba, momentum Bai Feng berubah drastis. Kekuatan 9 gelombang langsung berubah menjadi kekuatan 100 sungai. Kekuatannya begitu dahsyat hingga 100 kali lipat lebih kuat. Peng! Mu Tianze dibombardir dan terlempar beberapa kaki jauhnya, hampir jatuh karena dia tidak dapat menjaga keseimbangannya. Kau, bagaimana mungkin? Mu Tianze menatap Bai Feng dengan tak percaya, seolah tak percaya Bai Feng bisa sekuat itu. Dia benar-benar berhasil memukul mundur Mu Tianze dan menang. Apa yang terjadi? Semua orang di tempat kejadian juga terkejut dengan penampilan Bai Feng. Bai Feng selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dia jelas memenuhi syarat untuk masuk 10 besar daftar kehormatan. Kupikir dia cuma tertarik pada perempuan, tapi aku nggak ngangka dia sekuat itu. Aku terkesan. Ini benar-benar jenius yang luar biasa. Dia menghabiskan lebih sedikit waktu berlatih daripada yang lain, tetapi kultivasinya tidak pernah menurun. Jika dia bisa mengabdikan seluruh hati dan jiwanya untuk berlatih, dia pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Menghadapi pujian dari orang banyak, Bai Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan tampak tidak peduli sama sekali. Tetapi setelah mendengar ini, ekspresi Mu Tianze menjadi semakin buruk. Awalnya, ia berniat pamer dan menekan kesombongan Bai Feng. Namun, alih-alih pamer, ia justru ditindas. Ia justru menjadi batu loncatan bagi Bai Feng untuk meraih kesuksesannya sendiri. Sungguh menjijikkan. Aku nggak percaya kamu sekuat itu. Aku cuma ceroboh tadi. Aku belum kalah. Ayo lagi. Mu Tianze tidak berani lengah lagi, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengerahkan 100%. Melihat ini, Bai Feng mencibir, kita sudah bertukar 2 jurus, dan sekarang giliran yang ketiga. Bisakah kau mengatasinya? Begitu dia selesai berbicara, gerakan Bai Feng berubah lagi, menjadi lebih kuat dan menyiratkan kekuatan tak terbatas. Awan memotong 1000 mil. Kekuatan ratusan sungai berubah menjadi kekuatan ilahi sejauh 1000 mil, dan gelombang udara yang mengerikan langsung menyapu seluruh mansion tuan kota, megah dan tak terhentikan. Apa? Mu Tianze tercengang. Dihadapkan dengan kekuatan transformatif Bai Feng, dia merasa sangat tidak berarti. Dan di momen kebingungan ini, gerakan Bai Feng sudah menyerangnya. Ledakan. Listrik melonjak, menyapu seluruh area. Tanah terus retak dan tempat kejadian menjadi kacau balau. Untungnya, semua yang hadir merupakan seorang jenius glory dengan fondasi yang kuat, jika tidak, akibatnya saja sudah cukup untuk melukai mereka dengan serius. Seberapa kuat? Penguasa kota Tiansu, ayah Jiang Yuan, terkejut dan jelas terintimidasi oleh kekuatan Bai Feng. Karena ini adalah pertemuan para jenius, ia mengantisipasi bahwa beberapa orang mungkin berimprovisasi dan bersaing satu sama lain, jadi ia mendirikan formasi pelemah energi di sekitar area tersebut. Namun meski begitu, kekuatan Bai Feng masih menyebabkan kerusakan besar, dan tanah pun retak. Kalau tidak ada formasi yang mendukungnya, bisa dibayangkan kalau seluruh mansion tuan kota akan hancur dalam sekejap, tidak menyisakan apapun. Asap dan debu menghilang, momentum mereda, Bai Feng berdiri dengan gagah, tetapi Mu Tianze jatuh ke tanah dengan luka serius di sekujur tubuhnya, dan tampaknya dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Pemenangnya jelas dalam sekejap. Mu Tianze kalah. Ya Tuhan, Bai Feng benar-benar mengalahkan Mu Tianze, dan menghancurkannya dalam 3 gerakan. Terlalu kuat. Mungkinkah kekuatan Bai Feng termasuk dalam 3 besar?
Dia mungkin tidak masuk 3 besar, tapi seharusnya masuk 5 besar. Dia terlalu pandai bersembunyi. Semua orang di tempat kejadian terkesiap, terkejut tak terlukiskan kata-kata oleh hasil tersebut. Awalnya saya mengira Bai Feng hanya pamer dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sekarang tampaknya dia benar-benar memenuhi syarat untuk melawan Zhuge Lin. Mu Tianze, apa kau sudah yakin sekarang? Bai Feng menatap Mu Tianze yang seperti anjing mati, lalu mencibir, sepertinya kau tidak punya pilihan selain menerimanya, kau sungguh sia-sia. Setelah memarahi Mu Tianze, Bai Feng menatap Zhuge Lin yang duduk di meja lagi dan berkata dengan dingin, Zhuge Lin, antek-antekmu tidak terlalu efektif. Apa kau ingin bertindak sendiri? Beraninya kau, anak muda. Kau pikir kau bisa tak terkalahkan hanya dengan mengalahkan Mu Tianze? Teriak seorang tetua sekte Feixian dengan marah. Namun, Zhuge Lin melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada tetua itu untuk tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke arah Bai Feng. Bai Feng, kekuatan tersembunyimu benar-benar mengejutkanku. Karena kau begitu bersemangat melawanku, aku akan memberimu kesempatan. Bab 743. Zhuge Lin berjalan perlahan dan ringan, tetapi ia memiliki aura naga dan harimau, dan momentumnya sangat menakjubkan. Menghadapi Bai Feng, yang bersembunyi sangat dalam dan dengan mudah menghancurkan Mu Tianze, dia tenang dan tampak sombong. Melihat ini, Bai Feng merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hatinya teramat berat. Karena dia tahu bahwa Zhuge Lin bukanlah tandingan Mu Tianze, dan dia sekarang menghadapi musuh terkuat dalam hidupnya. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat Zhuge Lin secara langsung berhadapan dengan Bai Feng, mereka menjadi gembira dan sangat gugup. Sang jenius nomor 1 yang legendaris, tak seorang pun pernah melihatnya beraksi, kali ini kita akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat kekuatannya. Menurutmu siapa yang akan menang antara Bai Feng dan Zhuge Lin? Omong kosong, jika Zhuge Lin tidak menang, apakah dia masih bisa disebut jenius nomor 1? Yah, meskipun Bai Feng sangat tersembunyi dan jauh lebih unggul daripada Mu Tianze, kemungkinan besar dia masih bukan tandingan Zhuge Lin. Jika Zhuge Lin begitu mudah dikalahkan, dia tidak akan bertahan di posisi puncak begitu lama, dan dia tidak akan membuat para tetua sekte Feixian mematuhi perintahnya. Ya, itu tergantung seberapa lama Bai Feng bisa bertahan melawan Zhuge Lin. Aku yakin Bai Feng akan dikalahkan dalam 3 gerakan. 3 gerakan saja tidak cukup, kan? Kekuatan Bai Feng belum mencapai batasnya. Mungkin dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Mu Tianze. Bagaimana mungkin? Tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya, dia menghancurkan Mu Tianze, yang berada di peringkat ke-8 daftar kehormatan, hanya dalam 3 gerakan. Karena kau tahu dia bersembunyi, maka tidak ada yang mustahil. Zhuge Lin mungkin butuh setidaknya 10 gerakan untuk mengalahkan Bai Feng. Bahkan Bai Feng pun belum tentu kalah. Memang, kalau Bai Feng saja tidak punya kepercayaan diri, bagaimana mungkin dia berani menantang Zhuge Lin? Dia benar-benar jenius yang terpendam. Semua orang yakin bahwa Zhuge Lin terkenal, tetapi Bai Feng sangat tersembunyi sehingga banyak orang berpikir bahwa Bai Feng benar-benar dapat mengalahkan Zhuge Lin dan melakukan serangan balik. Tuan muda, menurutmu berapa kemungkinan Bai Feng mengalahkan Zhuge Lin? Mu Ling menoleh dan bertanya. Xiao Chen berkata tanpa ragu, 0. Hah, Mu Ling terkejut. 0. Suatu angka absolut, suatu konsep absolut. Jika Xiao Chen mengatakan itu sangat kecil atau tidak berarti, itu berarti Bai Feng masih mempunyai peluang, tetapi sangat tipis. Namun kali ini, Xiao Chen langsung menghalangi jalan Bai Feng dan memberikan probabilitas 0, percaya bahwa apapun yang terjadi, Bai Feng pasti akan kalah. Apakah selisih di antara mereka benar-benar sebesar itu? Tanya Mu Ling, agak ragu. Bai Feng baru saja menghancurkan Mu Tianze. Kekuatannya mungkin sama kuatnya dengan Jiang Yulong. Tak ada bandingannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Zhuge Lin bukan sekadar tubuh dewa bawaan. Kekuatannya telah melampaui batas imajinasimu. Bai Feng, saat kau melawanku, sebaiknya kau kerahkan semua kekuatan tersembunyimu sejak awal, kalau tidak kau akan kalah telak. Zhuge Lin mengabaikan Bai Feng dan berkata, kau menggunakan 3 jurus melawan Mu Tianze, yaitu jurus 9, 100, dan 1000 dengan kekuatan yang semakin meningkat. Jadi, kau seharusnya punya jurus keempat untuk melawanku, jadi silakan gunakan. Setelah Zhuge Lin mengatakan ini, semua orang merenung sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Sungguh. 3 gerakan Bai Feng melawan Mu Tianze adalah, awan berakhir dalam 9 lapisan, awan menyapu ratusan sungai, dan awan berakhir dalam ribuan mil. Jurus pertama adalah kekuatan 9 gelombang. Jurus kedua adalah kekuatan 100 sungai. Jurus ketiga adalah kekuatan energi ilahi 1000 mil. Masing-masing dari 3 gerakan lebih kuat dari gerakan sebelumnya, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Mu Tianze mampu menahan kekuatan tingkat ke-9, tetapi ia tak mampu menahan kekuatan 100 sungai.
Ia langsung dikalahkan oleh kekuatan energi ilahi 1000 mil. Target utama Bai Feng adalah Zhuge Lin, jadi dia mungkin tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya melawan Mu Tianze. Ini berarti Bai Feng masih punya satu trik terakhir, yang bahkan lebih hebat dan merupakan pembunuh sesungguhnya. Aku tidak menyangka kau akan menemukanku. Bai Feng tertawa dingin, baiklah, aku akan membiarkanmu menyaksikan jurus terkuat Sekte Baiyunku. Begitu ia selesai berbicara, aura di tubuh Bai Feng berubah lagi. Ia mengaktifkan kekuatan ilahinya, mengguncang langit. Kekuatan penghancur langit tiba-tiba muncul, menandakan kekuatan penghancur. Ini. Alis Tuan Kota Jiang berkedut, dan dia punya firasat buruk di hatinya. Bai Feng sudah menghancurkan tempat kejadian sebelumnya, dan sekarang dia punya jurus yang lebih kuat lagi. Bukankah itu berarti formasinya pun tak mampu menahannya? Kalau begitu, rumah Tuan Kotanya tidak akan benar-benar hancur, kan? Namun, ia layak menjadi penguasa kota yang berpengalaman. Ia tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan memerintahkan situasi, mundur semuanya. Pada saat yang sama, ia berseru kepada 4 orang di dekatnya, Guru Ning, rekan Daois Lei Ao, rekan Daois Qing Yang, dan Guru Wu Chen, bantulah saya menjaga formasi ini. Mereka berempat mengerti dan mengangguk, lalu langsung berpisah untuk bekerja sama dengan Tuan Kota Jiang untuk mengkonsolidasikan formasi dan memberi cukup ruang bagi Bai Feng dan Zhuge Lin. Dengan 5 guru Mahayana, 3 di antaranya berada di puncak Mahayana, ditambah perlindungan formasi, mereka seharusnya aman. Dan saat ini, Bai Feng telah selesai merencanakan jurus pamungkasnya dan tidak lagi mempedulikan hal lain. Satu-satunya yang ada di matanya adalah musuh di depannya, Zhuge Lin. Langit dan bumi semuanya hancur, dan awan-awan pun bersih. Dengan teriakan tiba-tiba, Bai Feng menyerbu ke depan, menyapu Zhuge Lin dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Semua orang di tempat kejadian berlatih keterampilan mereka untuk berjaga-jaga dan sangat gugup, menunggu untuk melihat pemenangnya. Seperti dugaannya, Bai Feng menggunakan kata-kata seperti 9, 100, dan 1000 di awal, dan jurus terakhirnya bahkan lebih halus lagi, menjadi kekuatan 10.000, dengan kekuatan yang meningkat 10 kali lipat lagi, dan bahkan memadatkan niat membunuh yang amat mengerikan. Tentu saja, Bai Feng jelas tidak ingin membunuh Zhuge Lin. Tetapi dia mengerti bahwa jika dia ingin mengalahkan Zhuge Lin, dia tidak bisa menahan diri sama sekali dan harus menyerang dengan mentalitas pembunuh. Akan tetapi, ketika semua orang tengah khawatir apakah Zhuge Lin mampu menangkis jurus mematikan Bai Feng, mereka melihat Zhuge Lin tersenyum dingin, menghadapi kekuatan penghancur, dia tetap tak bergerak bagaikan gunung. Saat Bai Feng menyerbu ke dalam jarak 3 kaki di depan Zhuge Lin bagaikan pisau panas yang membelah mentega, dia tiba-tiba menemui rintangan yang tidak dapat dijelaskan dan momentum ekstremnya langsung terhenti. Apa? Pupil mata Bai Feng mengecil, seolah dia telah menemui sesuatu yang di luar pemahamannya. Awan membersihkan lapisan segudang, bukan hanya keahlian uniknya, tetapi juga keahlian terkuat sejak berdirinya Sekte Baiyun. Kekuatannya bahkan lebih besar daripada kekuatan magis biasa. Dia memperkirakan ada kemungkinan tertentu untuk mengalahkan Zhuge Lin dengan gerakan ini. Akan tetapi, pada saat ini, Zhuge Lin tidak melakukan perlawanan apapun, sehingga jurus pamungkasnya tidak dapat mendekat. Hanya itu saja. Zhuge Lin mencibir sinis, matanya berkilat tajam, dan kekuatan sucinya tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, kekuatan pelahap yang tak tertandingi muncul dalam jarak 3 kaki dari Zhuge Lin, menyerap semua kekuatan penghancur Bai Feng. Pada saat itu, segala sesuatu di alam semesta lenyap begitu saja. Suasana kembali tenang, tanpa riak sedikit pun, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini, Tuan Kota Jiang, Biarawati Tao Wu Chen dan 3 orang lainnya, yang sudah bersiap menghadapi serangan dahsyat, saling berpandangan. Apakah ini alarm palsu? Jurus pamungkas Bai Feng telah menghilang. Semua orang di tempat kejadian bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang kau lakukan? Bai Feng menatap Zhuge Lin dengan kaget. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan itu? Zhuge Lin mencibir, mengambil langkah ringan, dan menyapu dengan kekuatan ilahi. Peng! Bai Feng tersambar petir, menyemburkan darah dan terlempar puluhan kaki jauhnya, menghantam beberapa dinding rumah penguasa kota. Bab 744. Itu adalah adegan yang kuat, dan seluruh penonton terdiam. Meskipun banyak orang yang memperkirakan Bai Feng akan kalah, tidak seorang pun mengira kekalahannya akan begitu tragis. Lagi pula, Bai Feng pernah menunjukkan kekuatan luar biasa sebelumnya, menghancurkan Mu Tianze, dan dia bahkan punya jurus mematikan yang belum dia gunakan. Orang-orang berpikir bahwa meskipun Bai Feng tidak dapat mengalahkan Zhuge Lin, ia seharusnya mampu bersaing dengannya. Namun, ternyata mereka sepenuhnya salah. Gelar Zhuge Lin sebagai jenius nomor 1 tidak diberikan begitu saja, levelnya berbeda dari orang lain. Meskipun Bai Feng bersembunyi sangat dalam dan menghancurkan Mu Tianze, dia tetap tidak ada apa-apanya di depan Zhuge Lin. Guru Zhuge, Guru Zhuge, Guru Zhuge. Di tempat kejadian,
pendukung Zhuge Lin mengatur langkah, dan banyak orang terinfeksi dan berteriak bersama dengan nada gembira. Dampak negatif yang dibawa Ning Qingshuan kepada Zhuge Lin sebelumnya tampaknya telah menghilang saat ini. Sebagian besar orang terkesan dengan kekuatan Zhuge Lin yang tak terkalahkan dan merasa kagum serta memujanya. Sialan! Jiang Yulong memegang kepalanya dengan tangannya, amat marah. Dari kekecewaan menjadi harapan, dan kemudian dari harapan kembali menjadi kekecewaan, naik turunnya suasana hati ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain. Umpan brilian Ning Qingshuan pada awalnya menempatkan Zhuge Lin dalam posisi sulit, tetapi serangan mendadak Bai Feng membuat Zhuge Lin dapat pulih dan bahkan mengumpulkan massa. Mungkin karena Zhuge Lin menunjukkan belas kasihan, Bai Feng tidak mati, juga tidak kehilangan kesadaran. Ia segera berdiri dari reruntuhan. Namun, penampilannya tak lagi anggun seperti dulu. Pakaiannya compang camping dan ia tampak berantakan. Kau lemah sekali. Cibir Zhuge Lin sambil menatap Bai Feng yang kebingungan. Tapi aku ingin berterima kasih padamu. Sungguh disayangkan aliansi naga menyeret orang sepertimu ke dalam masalah ini. Jiang Yulong, bagaimana menurutmu? Zhuge Lin mengganti topik pembicaraan dan mengalihkan perhatiannya langsung ke Jiang Yulong. Mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya saling berpandangan dengan bingung, sedangkan mereka yang mengetahui cerita di dalamnya memperlihatkan ekspresi geli di wajah mereka. Akhirnya, kita akan bertemu. Zhuge Lin, kenapa kau menatapku? Jiang Yulong tetap tenang meskipun hatinya gelisah. Bai Feng kalah darimu karena kemampuannya yang lebih rendah. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bai Feng jelas tahu dia dalam masalah, dan berkata dengan keras kepala, Zhuge Lin, aku tidak punya komentar apapun tentang kekalahanmu. Ini semua hanya perilaku pribadiku. Jika kau punya pertanyaan, datanglah padaku. Guru Zhuge. Qin Hao ragu sejenak, lalu berdiri dan berkata, meskipun Bai Feng menabrak Anda, saya yakin dia hanya ingin berlatih tanding dengan Anda. Bagi kita yang berlatih bela diri, berteman lewat bela diri adalah hal yang umum. Karena itu, saya yakin Bai Feng tidak melakukan kesalahan apapun. Saya harap Guru Zhuge memaafkannya. Harus diakui bahwa Qin Hao sangat fasih dan memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Hanya dengan 2 atau 3 kalimat, ia berhasil membuat Zhuge Lin mustahil untuk menargetkan Bai Feng. Memang, sudah menjadi hal yang lumrah bagi para jenius untuk saling bersaing satu sama lain. Jika Zhuge Lin membunuh Bai Feng dalam pertempuran, itu tidak masalah. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tetapi karena Bai Feng telah mengaku kalah, jika Zhuge Lin tetap bersikap agresif, itu akan membuatnya tampak tidak anggun. Namamu Qin Hao? Tanya Zhuge Lin sambil menatap Qin Hao dengan penuh minat. Benar sekali. Kata Qin Hao tanpa merendahkan hati maupun arogan. Hehe, sepertinya posisi pemimpin aliansi naga memang seharusnya kau yang pegang. Bakat dan kelincahanmu bahkan lebih baik daripada Jiang Yulong. Puji Zhuge Lin. Ekspresi Jiang Yulong membeku saat mendengar ini. Qin Hao tetap tenang dan berkata, Tuan Zhuge, Anda terlalu baik. Tujuan awal pembentukan aliansi naga hanyalah untuk menambah teman. Oleh karena itu, posisi pemimpin aliansi tetap sama, siapapun yang mengambilnya. Itu hanya gelar kosong. Hanya itu saja. Tanya Zhuge Lin dengan tenang, mengapa aku mendengar bahwa aliansi naga ada untuk mengawasi dan menyeimbangkanku? Itu rumor. Qin Hao menggelengkan kepalanya. Saya yakin dengan kecerdasan Guru Zhuge, dia pasti tidak akan peduli dengan rumor tak berdasar seperti itu. Qin Hao tahu betul bahwa Zhuge Lin sedang menguji kekuatannya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak bisa mengakui tujuan aliansi naga. Spekulasi Zhuge Lin adalah miliknya, tetapi selama dia tidak punya bukti, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap aliansi naga di depan umum. Ini adalah permainan senyap di mana kedua belah pihak mengetahui dengan jelas siapa musuhnya, tetapi tidak dapat mengungkapkan kartu mereka. Qin Hao, harus kuakui kau adalah orang dengan kecerdasan emosional tertinggi yang pernah kutemui. Jika aku tidak menempatkan orang-orang di sekitarmu sejak lama dan mengetahui tindakanmu dengan sangat baik, aku sungguh tidak akan berani menentukan apa yang akan kau lakukan hari ini. Zhuge Lin tidak menyembunyikan kekagumannya pada Qin Hao, tetapi ia juga sedikit meremehkan. Tuan Zhuge, apa maksudmu? Tanya Qin Hao sambil mengerutkan kening. Zhuge Lin, jangan sembarangan memilih seseorang dan memfitnah kami. Teriak Jiang Yulong. Haha, kalau cuma orang biasa, kamu nggak akan percaya. Tapi kamu nggak bisa pura-pura nggak kenal orang ini. Kata Zhuge Lin dengan tenang, Si, kenapa kamu nggak sapa mereka? Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda melompat keluar, mendatangi Zhuge Lin dan membungkuk hormat. Kemudian, pemuda itu berbalik, menghadap Jiang Yulong dan Qin Hao, dan berkata sambil tersenyum tipis, Jiang Yulong, Qin Hao, apakah kalian terkejut? Si, kamu. Jiang Yulong dan Qin Hao sama-sama terkejut, apakah kamu laki-laki Zhuge Lin? Belum lama ini, Xiao Chen mengingatkan Jiang Yulong bahwa mungkin ada pengkhianat di aliansi naga,
jadi Jiang Yulong mencurigai semua orang di aliansi naga dan menginterogasi hampir semua orang. Tetapi hanya 3 orang yang sama sekali tidak diragukannya. Qin Hao, Su Mo dan Xi Yi. Karena mereka bertiga, seperti dirinya, adalah pendiri asli aliansi naga, dan tidak ada kemungkinan pengkhianatan. Setelah aliansi naga terbentuk, Jiang Yulong, yang menempati peringkat kedua dalam daftar kehormatan, menjadi pemimpin, dan Xi Yi, yang menempati peringkat ketiga, menjadi wakil pemimpin. Keduanya bersama-sama memimpin aliansi naga. Siapakah yang mengira bahwa wakil pemimpin Xi Yi akan menjadi orangnya Zhuge Lin? Ini seharusnya jelas, kan? Kata Xi Yi tanpa menyangkalnya. Kapan kau mulai mengkhianati kami? Tanya Jiang Yulong. Apa yang kau bicarakan? Xi Yi mencibir. Sejak awal, akulah orang kepercayaanmu. Sejak awal, aku tidak berada di pihakmu. Bagaimana mungkin aku menyebutnya pengkhianatan? Apa? Jiang Yulong menyadari sesuatu dan bertanya dengan kaget, mungkinkah kau? Kau awalnya dikirim oleh Zhuge Lin untuk menguji kami. Bisa dibilang begitu, jangan pikir aku tidak tahu tipu muslihat kecilmu hanya karena aku tidak pernah keluar rumah. Malahan, semua gerakan siapapun ada di bawah kendaliku. Xi Yi jelas lebih pandai menyanjung daripada Mu Tianze, dan statusnya lebih tinggi di hadapan Zhuge Lin. Zhuge Lin, kau punya rencana yang sangat dalam. Jiang Yulong memahami segalanya dan merasa sangat menyesal. Ternyata sejak ia mendirikan aliansi naga, ia berada di bawah pengawasan Zhuge Lin. Dia pikir rencananya akan berjalan lancar, tetapi di mata Zhuge Lin, itu mungkin hanya lelucon. Kau juga lumayan. Sepertinya kau akhirnya menyadari situasimu beberapa waktu lalu dan mulai menyelidiki anggota aliansi naga. Zhuge Lin tersenyum, lalu tiba-tiba berhenti dan berkata, tidak, dengan kecerdasanmu, seharusnya kau tidak memiliki kesadaran seperti itu. Aku yakin ada seseorang di balik layar yang memberimu petunjuk. Bab 745. Zhuge Lin, apakah kamu menghinaku? Jiang Yulong sangat marah, dan aura mengerikan di tubuhnya masih menyelimuti Bai Feng. Sepertinya ia bertekad untuk melawan Zhuge Lin di sini, apapun konsekuensinya. Pemimpin aliansi, jangan bertindak gegabah. Qin Hao menghentikan Jiang Yulong dan mengedipkan mata padanya. Jiang Yulong selalu percaya pada Qin Hao, jadi dia sedikit tenang. Sejak awal, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Zhuge Lin, kalau tidak, dia tidak akan mendirikan aliansi naga dan merekrut orang-orang kuat untuk mengawasi dan menyeimbangkan Zhuge Lin. Dan dilihat dari bagaimana Zhuge Lin membunuh Bai Feng dalam hitungan detik tadi, sudah jelas bahwa masih ada jarak yang sangat besar antara dia dan Zhuge Lin. Bertindak berdasarkan dorongan hati sekarang hanya akan mengacaukan seluruh rencana. Jiang Yulong, lihatlah ketidakmampuanmu. Bagaimana mungkin kau memenuhi syarat untuk memimpin aliansi naga? Kata Zhuge Lin dengan nada menghina. Jadi, meskipun aku tahu niatmu, aku membiarkanmu bertindak karena aku tahu kau tidak akan membuat keributan. Jiang Yulong akhirnya tenang saat ini, tanpa tergerak. Ia menatap Zhuge Lin dengan dingin dan berkata, Zhuge Lin, kalau kau ingin bicara, katakan saja langsung. Kenapa bertele-tele? Sebenarnya, aku hanya penasaran dengan pertanyaan tadi. Siapa pakar yang membuatmu menyadari bahwa aliansi naga berada di bawah kendaliku? Tanya Zhuge Lin, matanya melirik Qin Hao. Ia berkata dengan tenang, Qin Hao memang cerdas, tapi pada akhirnya dia berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak pernah meragukan Xi Yi, jadi tidak mungkin dia yang melakukannya. Ekspresi Jiang Yulong berubah saat mendengar ini, dan dia mencibir, coba tebak siapa itu. Tidak perlu menebak. Seperti kata Xi Yi, semua gerakan ada di bawah kendaliku. Aku tahu siapa dia. Setelah selesai berbicara, Zhuge Lin tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju luar tempat perjamuan. Orang-orang tidak mengerti mengapa, namun secara tidak sadar memberi jalan untuknya, dan fokus mereka selalu berpindah-pindah mengikuti Zhuge Lin. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, Zhuge Lin datang ke tempat duduk Ye Yufei dan tersenyum tipis. Nona Ye, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Ning Qingxuan belum pernah menerima sapaan selembut itu sebelumnya. Oleh karena itu, terjadi keributan di tempat kejadian, dan semua orang memasang ekspresi berlebihan, seolah-olah mereka menyadari sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah orang yang disukai Zhuge Lin bukanlah Ning Qingxuan, melainkan Ye Yufei? Zhuge Lin, apa yang ingin kau lakukan sekarang? Ye Yufei tampak dingin dan tidak memiliki sikap baik terhadap Zhuge Lin, bahkan sedikit kesal. Nona Ye, jika Anda masih marah atas kejadian terakhir, saya mohon maaf. Kata Zhuge Lin dengan nada lembut. Tidak perlu minta maaf, menjauhlah saja darinya. Xiao Chen berdiri dan berjalan ke arah Ye Yufei, memegang tangan Ye Yufei di depan Zhuge Lin. Tampaknya itu adalah sebuah deklarasi, dan juga tampaknya sebuah peringatan. Di tempat kejadian, ekspresi semua orang sangatlah luar biasa. Xiao Chen bisa dibilang salah satu orang paling terkenal di kota Tiansu akhir-akhir ini. Pertama,
ia mengalahkan Ning Qingxuan dengan satu gerakan, lalu bertarung melawan Ditian. Ditian berinisiatif untuk mengakui kekalahan. Kini, ia berada di peringkat kelima dalam daftar kehormatan. Mungkinkah Zhuge Lin akhirnya akan menghadapi Xiao Chen dan menjadi cemburu padanya? Orang yang suka menonton kesenangan tidak pernah menganggap kesulitannya terlalu besar, dan mereka berharap alur ceritanya berkembang sesuai dengan yang mereka bayangkan. Zhuge Lin jelas tidak senang dengan langkah Xiao Chen yang maju untuk melindungi Ye Yufei, tetapi hal itu juga sudah diduga. Dia mengalihkan perhatiannya dari Ye Yufei dan menatap langsung ke Xiao Chen untuk pertama kalinya. Para jenius yang tercantum dalam daftar kehormatan tidak diragukan lagi berada di bawah kendalinya, tetapi Xiao Chen merupakan satu-satunya pengecualian. Pertama, Xiao Chen baru saja tiba di kota Tianzhu, dan kemunculannya yang tiba-tiba membuatnya lengah. Kedua, Xiao Chen memang sangat misterius, dan ada sesuatu tentang dirinya yang tidak dapat ia lihat. Kau orang di balik aliansi naga, kan? Tanya Zhuge Lin tiba-tiba. Mengapa kamu berkata begitu? Xiao Chen bertanya dengan tenang. Karena kaulah satu-satunya yang berada di luar kendaliku, kau memang memenuhi syarat untuk mengajar Jiang Yulong. Zhuge Lin berkata dengan tenang, dan karena Si Yi adalah orangku, aku tentu tahu bahwa Qin Hao dan Jiang Yulong telah menghubungimu berkali-kali. Wajar saja jika kau mencapai kesepakatan kerjasama. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak ada hubungannya dengan aliansi naga. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menyangkal. Benarkah? Tanya Zhuge Lin sambil tersenyum, tapi aku tidak percaya. Apakah kamu bersikeras bahwa aku telah bergabung dengan aliansi naga? Xiao Chen menatap langsung ke arah Zhuge Lin. Tidak masalah. Kata Zhuge Lin, bergabung dengan aliansi naga atau tidak hanyalah formalitas. Selama aku memastikan kau memiliki hubungan dekat dengan aliansi naga, kau akan dianggap sebagai anggota aliansi naga di mataku, berdiri melawanku. Haruskah seperti ini? Xiao Chen mengangkat bahu dan berkata, jika aku tidak ada hubungannya dengan aliansi naga sejak awal, setelah kau mengatakan itu, aku mungkin akan benar-benar bergabung dengan aliansi naga. Baiklah, aku tidak keberatan. Kata Zhuge Lin dengan angkuh, tangannya di belakang punggung. Sekalipun aliansi naga punya satu orang lagi sepertimu, itu tidak akan menghentikanku. Jika Xiao Chen bergabung dengan aliansi naga, maka aku pasti akan bergabung juga. Ye Yufei segera menyatakan posisinya dan berdiri di barisan yang sama dengan Xiao Chen. Ekspresi Zhuge Lin sedikit muram setelah mendengar ini, tetapi ia tetap tenang dan berkata, Nona Ye, aku sebenarnya mengagumimu saat pertama kali melihatmu. Tapi di duniaku, perempuan hanyalah pelengkap. Aku tidak akan memaksamu, tetapi jika kau menghalangi kemajuanku, kau akan menjadi musuhku. Zhuge Lin tertarik pada Ye Yufei, tetapi saat ia mengetahui bahwa Ning Qingxuan memiliki tubuh yin yang ekstrim, ia pun sudah membuat pilihannya. Tidak diragukan lagi bahwa Ning Qingxuan dapat memberinya bantuan yang lebih besar, jadi dia melepaskan Ye Yufei dan memilih Ning Qingxuan. Kalau kau musuh Xiao Chen, berarti kau juga musuhku, jadi tidak ada bedanya. Ye Yufei tidak peduli. Ia selalu membenci Zhuge Lin di dalam hatinya. Kalau begitu, terserah padamu. Kata Zhuge Lin acuh tak acuh, memiliki satu orang lagi sepertimu di aliansi naga bukanlah masalah besar. Mengesampingkan hal-hal lain, kekuatan Ye Yufei hanya berada di peringkat ke-20 dalam daftar kehormatan, tidak sebaik Ning Qingxuan, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Zhuge Lin, bagaimana denganku? Begitu dia mendengar kata-kata itu, sosok yang dikenalnya muncul, sombong dan dingin, dan auranya tidak lebih lemah dari Zhuge Lin. Ditian, seru semua orang di tempat kejadian. Ketika Zhuge Lin melihat Ditian, ekspresinya akhirnya berubah. Ia bertanya dengan suara berat, Ditian, apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti? Ditian berkata dengan tenang, jika Xiao Chen bergabung dengan aliansi naga, maka aku juga akan bergabung dengan aliansi naga. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar, semua orang terkejut dan bingung. Di antara para jenius dalam daftar kemuliaan, Zhuge Lin dan Ditian adalah yang paling misterius, dan dikabarkan bahwa mereka adalah teman dekat dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Terakhir kali Ditian menargetkan Xiao Chen, beberapa orang berspekulasi bahwa Zhuge Lin lah yang memulainya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Zhuge Lin menargetkan Xiao Chen, tetapi Ditian benar-benar melompat keluar untuk mendukung Xiao Chen dan bahkan bersedia putus dengan Zhuge Lin. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan terakhir kali Ditian tiba-tiba mengakui kekalahan? Ditian, beraninya kau mengkhianatiku. Wajah Zhuge Lin berubah pucat. Dia pikir wajar jika Ye Yufei membela Xiao Chen dan menanggapinya dengan tenang. Tetapi Ditian berbalik melawannya dan berdiri di pihak Xiao Chen, yang benar-benar membuatnya lengah dan sangat marah. Bab 746. Zhuge Lin, Mu Tianze, dan Si Yi berbeda dariku. Jangan menempatkan dirimu di atasku. Aku tak tahan dengan kata pengkhianatan. Ditian berbicara dengan arogan, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dari jenius nomor satu klan iblis.
Tidak diragukan lagi bahwa dia dibangunkan oleh Xiao Chen. Dia adalah pewaris garis keturunan Juetian dan jenius nomor satu di klan iblis. Meskipun saat ini dia tidak sebaik Zhuge Lin, dia tidak boleh kehilangan semangat juangnya dan melupakan niat awalnya. Dari sudut pandang ini, dia jauh lebih rendah daripada Jiang Yulong, Qin Hao dan lainnya. Kini setelah kita kalah dari Zhuge Lin, kita harus maju dengan berani, mengejarnya, melampauinya, dan tidak boleh menyerah padanya. Jalannya seharusnya tidak jatuh di sini. Setelah menemukan jalannya lagi, Ditian sangat berterima kasih kepada Xiao Chen. Tidak peduli apapun, kali ini, dia akan berdiri di pihak Xiao Chen. Sekarang kau layak menyandang gelar Kaisar Iblis Juetian. Xiao Chen memuji Ditian. Terima kasih. Ditian berterima kasih. Karena Ditian bergabung dengan aliansi naga, aku juga akan bergabung. Di samping Ditian, wanita iblis Shirley muncul dan terkikik. Terakhir kali Ditian mengaku kalah dari Xiao Chen tanpa alasan, ia depresi cukup lama. Ia pikir Ditian telah berubah. Tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa Ditian memang telah berubah, tetapi dia telah kembali ke dirinya yang asli dan paling menawan. Sejak dia memutuskan untuk mengikuti Ditian, dia ditakdirkan untuk mengikuti kemanapun Ditian pergi. Teman-teman Ditian adalah teman-temannya. Musuh Ditian adalah musuhnya. Jiang Yulong, yang telah dipukul berulang kali oleh Zhuge Lin dan hampir muntah darah dan menjadi gila, tidak diragukan lagi terkejut pada saat ini. Zhuge Lin didukung oleh Xi Yi, membuatnya lebih dari sekadar mampu menghadapi aliansi naga saat ini. Namun, ia terlalu arogan dan memutuskan untuk memprovokasi Xiao Chen yang tak terduga, menempatkan dirinya dalam posisi yang sulit. Dengan Xiao Chen dan Ditian, tidak peduli seberapa kuat Zhuge Lin, dia akan tetap berada dalam masalah. Orang-orang dari klan iblis memang pelin-pelan. Tetua Mahayana dari Sekte Feixian menatap Ditian dengan tatapan muram. Pak Tua, apa katamu? Wajah cantik Shirley dipenuhi amarah. Meskipun lawan bicaranya adalah tetua Sekte Feixian, dia tidak menatapnya dengan saksama. Apakah aku salah? Gerutu sesepuh Sekte Feixian. Mereka yang bukan rasku pasti punya hati yang berbeda. Ras iblismu tidak memenuhi syarat untuk naik ke jalan keabadian. Keluar dari sini dan kembalilah ke dunia iblis sesegera mungkin. Jangan menginjakan kaki di benua roh sejatiku lagi, atau jangan salahkan aku, Sekte Feixian, karena bersikap kejam. Setuju. Orang-orang dari suku iblis tidak layak memasuki jalan menuju keabadian, terutama suku iblis yang pelin-pelan. Biarawati Tao Wuchen mengangkat pengocok di tangannya dan mengambil posisi yang sama dengan tetua Sekte Feixian. Semua orang mengerti bahwa para tetua Sekte Feixian dan Biarawati Wuchen sedang berusaha menyelamatkan Zhuge Lin dari kemundurannya. Lagi pula, mereka adalah senior di puncak jenjang Mahayana, sangat dihormati, dan dapat mewakili posisi Sekte Feixian dan Piao Miao Xianzong. Meskipun Xiao Chen mendapat bantuan Kaisar Tian dan sempat mempermalukan Zhuge Lin, ia akhirnya kehilangan dukungan dari kekuatan seperti Sekte Feixian dan Piao Miao Xianzong. Menekan Zhuge Lin tetap akan sulit baginya. Penatua Ouyang, Nun Wuchen, bukankah kata-kata kalian terlalu kasar? Supreme Liao tiba-tiba angkat bicara. Ras manusia dan ras iblis selalu bersepakat. Sebagai tetua, kalian berdua mempersulit dua junior. Jika Raja Iblis mendengar ini, bukankah mereka akan mencemooh kita manusia? Liao, apa maksudmu? Ekspresi Biarawati Tao Wuchen menjadi gelap. Bukan apa-apa. Aku hanya merasa kau tidak adil dan aku tidak tahan. Kata Liao sambil sengaja atau tidak sengaja mendekati Xiao Chen. Ketika semua orang melihat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa artinya? Tetua Ouyang dan Biarawati Tao Wuchen berpihak pada Zhuge Lin, sementara Liao tertinggi berpihak pada Xiao Chen dan Ditian. Dia hanya mengatakan bahwa Xiao Chen tidak mempunyai seorang pun yang mendukungnya, tetapi dia langsung ditampar wajahnya. Yang mulia Liao, mohon pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Tetua Ouyang memperingatkan. Senior Ouyang, bisakah kami menganggap kata-katamu sebagai ancaman? Wu Feng dan Sui Yiren berdiri bersama dan saling berhadapan. Suasana kembali geger. Wu Feng baik-baik saja, tetapi Sui Yiren merupakan putri kesayangan surga, menduduki peringkat ke-11 dalam daftar kehormatan dan di antara tiga Dewi Agung. Melihat situasinya, Wu Feng dan Sui Yiren keduanya akan berdiri di pihak Xiao Chen. Anda, Penatua Ouyang tampak muram. Zhuge Lin juga memiliki ekspresi muram. Segala sesuatunya tampak berkembang ke arah yang melampaui harapannya. Awalnya dia mengira bahwa Xiao Chen, yang hanya seorang tokoh biasa, tidak akan berarti apa-apa baginya bahkan jika dia bergabung dengan aliansi naga. Namun saat Ye Yufei, Ditian, Shirley, Liao, Wu Feng, dan Sui Yiren berturut-turut berdiri di sisi Xiao Chen, dia akhirnya menyadari kekuatan Xiao Chen yang tak terduga. Seperti dia, Xiao Chen juga memiliki popularitas yang cukup besar. Di jalan menuju keabadian, Xiao Chen mungkin adalah musuh nomor satu dan satu-satunya rintangan.
Kenapa orang ini ada hubungannya dengan Sue Yiren? Entah kenapa, Ning Qingxuan merasa sangat tidak nyaman saat melihat Sue Yiren keluar. Dia sudah cukup dirugikan oleh Ye Yufei, dan sekarang ada Sue Yiren. Namun, ia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Setelah memikirkannya, ia melepaskan diri dari Ning Xuanlin, berdiri di samping Xiao Chen, dan berkata kepada Zhuge Lin, aku juga akan bergabung dengan aliansi naga. Sebuah pernyataan yang mengejutkan dan tindakan yang menggemparkan sekali lagi menimbulkan badai. Ning Qingxuan ternyata ada di pihak Xiao Chen. Apa yang terjadi? Bukankah Ning Qingxuan pernah bertarung dengan Xiao Chen di masa lalu, dan dikalahkan oleh Xiao Chen dalam satu gerakan, dan bahkan dipermalukan olehnya? Mungkinkah dia, seperti di Tian, menyerah kepada Xiao Chen karena kekalahan? Ning Qingxuan, apa yang kau katakan? Ekspresi Zhuge Lin langsung berubah mengerikan, dan dia berteriak, aku beri kau waktu 3 detik untuk segera berdiri di pihakku. Tidak heran dia tidak marah. Lagi pula, Ning Qingxuan tetaplah tunangannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menoleransi tunangannya jatuh cinta pada pria lain di depannya. Ini adalah pukulan yang lebih fatal daripada pengkhianatan di Tian. Kenapa? Ning Qingxuan tetap tidak tergerak dan dengan sengaja memprovokasi Zhuge Lin, aku akan memihak Xiao Chen. Jika Xiao Chen bergabung dengan aliansi naga, aku juga akan bergabung. Kamu sedang mencari kematian. Untuk pertama kalinya, Zhuge Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak memiliki perasaan mendalam terhadap Ning Qingxuan, paling-paling dia hanya memiliki perasaan posesif. Namun selama itu merupakan sesuatu yang telah ia identifikasi, ia tidak akan pernah membiarkan pengkhianatan, terutama terhadap seorang wanita. Seorang wanita yang dikhianati tidak akan pernah bisa menebus dosa-dosanya bahkan jika dia meninggal. Tiba-tiba, lautan energi Zhuge Lin menjadi luas dan kuat, dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh tempat. Semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa bernapas. Penindasan seperti itu. Murid Supreme Lei Ao mengecil. Dia berada di puncak tahapan Mahayana, tetapi di bawah penindasan ini, dia merasa tidak berarti. Meskipun orang-orang sudah menduga Zhuge Lin akan sekuat ini, namun tetap saja kekuatannya sungguh keterlaluan. Lagi pula, Zhuge Lin baru berlatih selama kurang dari 50 tahun, yang dianggap sangat muda di kalangan generasi muda. Bahkan Supreme Lei Ao pun seperti ini, apalagi yang lain. Di bawah tekanan aura Zhuge Lin, mereka tak mampu berpikir dan hampir mati lemas. Ning Qingxuan, kamu yang memintanya. Setelah dipermalukan oleh Ning Qingxuan 2 kali, Zhuge Lin sangat marah. Ia menyerang Ning Qingxuan dengan jurus maut, berniat membunuhnya tanpa ampun. Ning Qingxuan sudah berada di bawah tekanan besar dari Zhuge Lin, dan sekarang ia terkena jurus mematikan Zhuge Lin. Ia tak bisa menghindarinya, dan ia hanya bisa menyaksikan kematian menghampirinya. Namun di saat kritis itu, dengusan dingin terdengar, memecah depresi tumpul, dan di saat yang sama menghadapi gerakan mematikan Zhuge Lin secara langsung. Ledakan. Terjadilah ledakan yang menggemparkan, dan kehampaan pun meledak. Akibat energi yang mengerikan itu menyapu seluruh area, dan bahkan para master Mahayana yang kuat seperti Lei Ao, Nun Wuchen, Elder Ouyang, City Lord Jiang, Ning Xuanlin, Del. Terdorong mundur beberapa langkah, dan darah serta ki mereka melonjak. Bab 747. Sungguh dahsyat. Aura dan akibatnya sungguh tak tertahankan bagi kami, bahkan bagi para guru Mahayana puncak sekalipun. Apakah ini kekuatan jenius nomor 1, Zhuge Lin? Xiao Chen juga lumayan. Dia menangkis semua kekuatan dan melawan Zhuge Lin. Kalau tidak, pasti banyak korban. Setidaknya Ning Qingxuan pasti tidak akan selamat. Aku tidak menyangka Xiao Chen begitu pandai bersembunyi. Kekuatannya jelas di atas di Tian, Jiang Yulong, dan Xi Yi. Masih belum diketahui siapa yang akan menang melawan Zhuge Lin. Bukan karena dia menyembunyikannya sangat dalam, tapi karena kita tidak mengenalnya sama sekali. Ya, dia baru saja datang ke kota Tiansu dan belum pernah bertanding. Dalam pertempuran melawan di Tianlah yang mengaku kalah. Debu mengendap, asap menghilang, dan orang-orang di kedua belah pihak saling berhadapan dalam diam dan konfrontasi yang mematikan, tidak ada satupun di antara mereka yang menyerah. Kau, benar-benar bisa menangkis seranganku. Zhuge Lin menatap Xiao Chen dengan heran. Saat itu, dia benar-benar ingin membunuh Ning Qingxuan. Meskipun dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya, dia tidak menahan diri. Secara logika, bahkan di Tian tidak akan mampu menghalangi gerakan ini. Namun, Xiao Chen tidak hanya menangkisnya, tetapi juga melakukannya dengan mudah dan santai tanpa mundur selangkah pun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Xiao Chen berdiri di depan Ning Qingxuan, dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat arogan. Tubuh ilahi bawaan tidak pernah terkalahkan. Zhuge Lin juga memiliki keyakinan mutlak.
Tetapi saat ini, Tetua Ouyang dari Sekte Feixian tampaknya telah memikirkan sesuatu dan diam-diam mengirim pesan kepada Zugelin. Zugelin terkejut mendengar ini. Setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba berkata kepada Xiao Chen, karena kau mampu melakukan ini, aku mengakuimu. Di jalan menuju keabadian, aku akan melawanmu secara adil. Kau sendiri yang menanggung aib ini. Kata Xiao Chen terus terang. Benarkah? Tanya Zugelin sambil tersenyum, kita tunggu saja siapa yang akan tertawa terakhir. Kalau kita harus menunggu sampai mencapai jalan abadi, rasanya hari ini tak ada harapan lagi. Kata Xiao Chen sambil mengibaskan lengan bajunya. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia bersiap memanggil Ye Yufei, Mu Ling dan Mu Feng untuk pulang bersama. Pada saat ini, Zugelin dengan tenang mengedipkan mata pada King Yang Supreme. King Yang Supreme mengerti maksudnya dan langsung berteriak, tunggu, ada hal lain yang ingin kukatakan. Xiao Chen berhenti, berbalik dan menatap King Yang Supreme, dan bertanya dengan tenang, King Yang Supreme, apa yang kau inginkan? Ekspresi Lei Ao goyah sejenak, tetapi dia segera kembali normal dan bertanya, King Yang, mengapa kamu menghentikan Xiao Chen? King Yang Supreme menghela napas pelan dan berkata, ada sesuatu yang selama ini aku ragu untuk kukatakan padamu atau tidak. Aku khawatir aku tidak bisa merahasiakannya hari ini. Ada apa? Tanya Lei Ao. Tentang Wu King tertinggi. Kata King Yang tertinggi. Tentang guru. Sue Yiren mendengar ini dan segera melangkah maju untuk bertanya, Senior King Yang, apa yang terjadi pada guruku? Aduh. King Yang Supreme menghela napas lagi, nadanya sedih, tuanmu telah terbunuh. Apa? Sue Yiren terkejut mendengar berita tragis itu, wajahnya pucat pasi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini mustahil. Aku tidak percaya. Meskipun Supreme Lei Ao tidak segembira Sue Yiren, ia juga menunjukkan ekspresi serius dan sedih di wajahnya. Ia berulang kali bertanya, King Yang, ini masalah serius. Tolong jangan bicara omong kosong. Dengan kekuatan Supreme Wu King, bagaimana mungkin ia bisa dibunuh dengan mudah? Aku tidak setidak bijaksana itu untuk bercanda dalam situasi seperti ini. Ujar King Yang Supreme sambil melambaikan tangannya untuk memberi isyarat. Tiba-tiba beberapa sosok menyerbu ke tempat tersebut dari luar. Pemimpin di antara mereka sangat akrab. Dia adalah seorang kultivator Mahayana bernama Su yang ditemui Xiao Chen, Mu Ling, dan Mu Feng ketika mereka pergi ke dataran tengah benua Fengwu. Oh tidak. Mu Ling dan Mu Feng menyadari sesuatu dan ekspresi mereka berubah. Jangan panik, lihat saja penampilan mereka. Xiao Chen tampak tenang dan memberi isyarat agar keduanya diam. Kultivator Mahayana yang bermarga Su dan beberapa pemuda serta pemudi lainnya datang ke hadapan Mahaguru King Yang dan Mahaguru Lei Ao. Yang mulia King Yang, Yang mulia Lei Ao, mohon carikan keadilan bagi Yang mulia Wu King. Paman Su, tuanku sungguh. Sue Yiren tidak dapat menahan kesedihannya. Yiren, ini memang benar, dan banyak orang telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Kata pria bermarga Su itu dengan air mata di matanya. Su Yan, beritahu kami siapa yang membunuh Wu King Agung. Tanya King Yang Agung. Sue Yiren terbangun dari kesedihannya saat mendengar ini dan bertanya, Paman Su, siapa yang membunuh guruku? Itu mereka. Su Yan menunjuk Mu Ling, Mu Feng, dan Xiao Chen. Mereka, ini. Sue Yiren menatap Xiao Chen, ekspresinya ragu sejenak. Xiao Chen membunuh tuannya. Su Yan, Xiao Chen adalah penyelamat kita. Apa kau yakin dengan apa yang kau katakan? Tanya Lei Ao dengan suara berat. Su Yan tertegun dan berkata kepada Lei Ao dengan hormat, Yang mulia Lei Ao, saya tidak tahu apa yang terjadi di benua roh sejati. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya bersedia menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa semua yang saya katakan adalah benar. King Yang Supreme berkata dengan nada serius, Lei Ao, terima kasih adalah terima kasih, tetapi Wu King Supreme telah mengenal kita selama ribuan tahun, dan penyebab kematiannya harus diselidiki. Tanpa menunggu jawaban Lei Ao, ia menoleh ke arah Xiao Chen dan berkata dengan tegas, Xiao Chen, kuakui aku memang menerima kebaikanmu terakhir kali, tapi satu hal. King Yang tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan pembalasan dendam Sang Maha Pengampun. Heh, Yang mulia King Yang, kau jelas-jelas bisa terus bersembunyi, jadi kenapa kau begitu bersemangat untuk menunjukkan dirimu? Xiao Chen mencibir, para konspirator paling handal selalu bersembunyi di balik layar. Sepertinya kau juga hidup dalam konspirasi orang lain dan dijadikan pion. Ekspresi King Yang Supreme berubah ketika mendengar ini, tetapi dia segera tenang dan berkata, Xiao Chen, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Apa kau tidak lebih mengerti daripada orang lain? Xiao Chen berkata dengan tenang, sebenarnya, saat kita di Gua Iblis, aku tahu ada yang salah denganmu. Aku juga menduga Su Yan berada di bawah perintahmu, tapi aku tidak punya bukti. Sekarang kau sudah mengaku, aku jadi tidak perlu repot-repot lagi. Kau berhenti memfitnahku dan membalikkan keadaan. Raut wajah King Yang Supreme berubah muram.
Banyak orang telah menyaksikanmu membunuh Wu King Supreme dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin ini bohong? Ya, kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para pemuda dan pemudi yang bersama Suyan berkata serempak, kami ada di sana saat itu dan melihatmu melancarkan pukulan mematikan kepada Yang Maha Pengampun. Melihat sikap keras kepala Xiao Chen, Suyan berbalik untuk bertanya kepada Mu Ling dan Mu Feng, beraninya kalian berdua menyangkalnya. Lagi pula, Mu Ling dan Mu Feng tidak sestabil Xiao Chen secara mental. Terlebih lagi, ketika dewa tertinggi yang tak berbelas kasih menyerang mereka melawan dan memukul dewa tertinggi yang tak berbelas kasih, sehingga mereka merasa bersalah dan ragu untuk menjawab. Lihat, kalau kau tak berani membantah, pasti ada yang kau sembunyikan. Teriak Suyan, merekalah yang membunuh raja tanpa ampun. Mendengar ini, Sue Yiren yang telah kehilangan orang-orang yang dicintainya, tidak dapat menahan diri lagi dan tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi, menyerbu ke arah Mu Ling dan Mu Feng. Tibalah kehidupan tuanku. Bab 748. Sue Yiren berada di peringkat ke-11 dalam daftar kehormatan. Dia sangat kuat dan jauh lebih kuat daripada Mu Ling dan Mu Feng. Pada saat ini, Mu Ling dan Mu Feng merasa bersalah dan tidak berani menghadapi serangan Sue Yiren, jadi mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Bayar nyawa tuanku. Sue Yiren, yang telah kehilangan akal sehatnya, menyerang tanpa ampun. Jari-jari rampingnya berubah menjadi pedang terkuat, membawa tekanan pedang yang tak tertandingi, dan menyerbu langsung ke arah mereka berdua. Tetapi saat Sue Yiren hendak mengambil nyawanya, Xiao Chen dengan santai menghunus pedangnya, dan cahaya pedang itu kecil namun kuat, menghalangi tekanan pedang Sue Yiren. Tertawa. Dengan ayunan pedangnya yang kecil, Xiao Chen sepenuhnya menelan tekanan pedang Sue Yiren yang besar, menyebabkan tekanan di sekitarnya menghilang menjadi ketiadaan. Sue Yiren merasa langkahnya gagal. Awalnya ia bingung, lalu menatap Xiao Chen dengan marah dan bertanya, kenapa kau menghentikanku? Karena mereka adalah orang-orangku, kau tidak boleh menyentuh mereka. Kata Xiao Chen ringan. Tetapi mereka membunuh tuanku. Kata Sue Yiren penuh kebencian. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan Su Yan dan Qing Yang? Tanya Xiao Chen. Faktanya ada di depan mataku, aku tak bisa tidak mempercayainya. Sue Yiren menggelengkan kepalanya. Su Yan memperhatikannya tumbuh dewasa, seperti pamannya sendiri, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan gurunya. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk meragukan apa yang dikatakan Su Yan. Terlebih lagi, Su Yan bukan satu-satunya yang mengatakan ini sekarang, banyak orang telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, dan Mu Ling serta Mu Feng tidak berani membantahnya, dan mereka jelas bersalah. Bagaimana dia bisa memilih? Aku bersama mereka saat itu. Kalau mereka membunuh gurumu, aku juga ikut terlibat. Kata Xiao Chen kepada Sue Yiren, kalau kau punya nyali, bunuh aku juga. Kau. Sue Yiren berkata dengan marah, mengapa kau tidak bisa menjauh saja dari masalah ini? Aku ingin menjauh dari ini, tapi sayangnya selalu ada lalat yang menempel padaku. Kata Xiao Chen dengan tenang, kalau kau percaya padaku, minggirlah sebentar. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Yiren, jangan percaya padanya. Dengan kekuatan kedua junior itu, mustahil bagi mereka untuk membunuh Yang Maha Pengampun. Dia pasti kaki tangan. Bunuh dia cepat. Desak Su Yan. Xiao Chen menoleh ke belakang dan mencibir, kau suka sekali berbohong, apa kau tidak takut kalau Sang Maha Pengampun akan keluar dari kuburnya dan mencekikmu sampai mati? Su Yan secara naluriah terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata dengan marah, jika ada teknik untuk menghidupkan kembali orang mati di dunia ini, aku pasti akan meminta Yang Maha Pengampun untuk mendapatkannya dan membiarkannya mengungkap kejahatanmu secara langsung. Jangan memohon padaku, aku akan membantumu menghidupkannya kembali. Bicaralah padanya dengan baik-baik. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan sebuah lubang hitam muncul. Yang mulia, teman lama Anda ingin bertemu dengan Anda. Jika Anda berkenan, mohon beri dia kesempatan. Ketika Su Yan dan Qing yang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Namun tak lama kemudian, ketika tak ada jawaban, mereka langsung berteriak marah, trik apa ini? Sang Maha Pengampun sudah jelas mati, bagaimana mungkin dia bisa keluar? Qing Yang, Su Yan, apakah kalian sungguh mengharapkan kematianku? Tiba-tiba, suara dingin dan marah terdengar, dan sesosok tubuh yang memancarkan kemarahan dingin terbang keluar dari lubang hitam dan mendarat di samping Xiao Chen. Guru. Sue Yiren tertegun sejenak, lalu menangis bahagia dan berlari ke arah Sang Maha Pengampun. Guru, Anda belum mati, sungguh hebat. Sang Maha Pengampun, yang mengenakan jubah tau putih, mendesah pelan, aku ditakdirkan mati, tetapi berkat kekuatan penyembuhan ajaib Tuan Muda Xiao, dia menyelamatkanku dari cengkeraman Raja Neraka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dibandingkan dengan kegembiraan Sue Yiren, ekspresi Su Yan dan Qing Yang Supreme sangat buruk. Seseorang yang telah lama meninggal benar-benar hidup kembali. Bukankah kau baru saja berteriak agar dia hidup kembali?
Sekarang aku memberimu kesempatan, tampillah sebaik mungkin. Xiao Chen mencibir. Su Yan, Qing Yang, aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun aku menganggap kalian sebagai teman dekatku, kalian benar-benar ingin membunuhku. Sang Maha Pengampun sangat marah. Tuan, apakah mereka benar-benar mencoba membunuhmu? Sue Yiren sangat marah. Yah, aku terlalu percaya pada mereka. Aku tak pernah menyangka mereka akan menyerangku. Selain marah, Sang Agung yang kejam juga merasakan sedikit kesedihan. Sialan, aku akan membunuhmu. Sue Yiren langsung murka, mengerahkan seluruh kekuatannya, menyelimuti Su Yan dan Qing Yang dengan tekanan yang luar biasa, dan langsung melancarkan jurus pamungkasnya. Qing Yang Supreme baik-baik saja. Kultivasinya lebih baik daripada Sue Yiren, dan dia tidak takut dengan jurus-jurus mematikan Sue Yiren. Dan Su Yan jelas sangat pasif. Meskipun ia juga berada di tingkat Mahayana, ia jauh lebih rendah daripada 3 tingkat tertinggi. Ia sama sekali tidak mampu menahan serangan Sue Yiren yang ganas dan berulang kali dikalahkan. Yang Mulia Qing Yang, selamatkan aku. Teriak Su Yan ketakutan sambil meminta tolong. Qing Yang, ayo kita akhiri ini. Sang Maha Agung yang kejam berdiri dengan marah, dan kekuatan Maha Agung memaksa Qing Yang tak mampu lagi membelah diri. Sialan, kok jadi begini? Qing Yang tahu bahwa masalah itu telah terbongkar dan tidak ada jalan untuk kembali, dan ekspresinya menjadi agak ganas. Rencananya jelas sempurna, jadi di mana letak kesalahannya yang menyebabkan kekalahan totalnya. Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Wu Qing, lukamu baru saja sembuh. Aku akan datang membantumu dan membersihkan benua Fengwu bersama-sama. Meskipun Lei Ao selalu berhubungan baik dengan Qing Yang, dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan saat ini dan bergabung dengan Wu Qing untuk memaksa Qing Yang mati. Meskipun Qing Yang menerima ajaran dari para guru besar Istana Dewa dan tingkat kultivasinya meningkat pesat, bahkan melampaui Wu Qing dan Lei Ao, bagaimanapun juga dia kalah jumlah, dan ditambah dengan kepanikan yang disebabkan oleh terungkapnya konspirasinya, dia terluka oleh keduanya setelah beberapa gerakan. Guru Zuge, selamatkan aku. Di bawah tekanan kematian, Qing Yang tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Mendengar ini, raut wajah Zugelin menjadi dingin. Ia mengangkat tangannya dan langsung mengubahnya menjadi kekuatan suci, menyapu udara dengan kekuatan suci yang luar biasa. Engah, peng. Qing Yang diserang dari kedua sisi, dan ada celah besar antara dia dan Zugelin, jadi dia terkena gerakan instan Zugelin. Kamu, sangat kejam. Ah! Qing Yang menunjuk ke arah Zugelin, seluruh wajahnya berubah, dan kemudian dengan teriakan, tubuhnya meledak dan jiwanya hancur di tempat. Ini, Lei Ao dan Wu Qing saling berpandangan, keduanya merasa tak berdaya. Mereka sebenarnya tidak berencana membunuh Qing Yang segera, karena masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab Qing Yang. Sekarang Qing Yang telah meninggal, banyak misteri yang tidak dapat terpecahkan. Bolehkah aku berasumsi bahwa kau mencoba membungkam saksi? Xiao Chen menatap Zugelin dengan tenang. Tidak, aku, Zugelin, selalu membenci kejahatan. Ketika aku melihat sampah seperti ini mengkhianati sahabatnya, aku tak kuasa menahan diri untuk bertindak. Jika aku lengah, kuharap kau bisa memaafkanku. Zugelin menjawab dengan ekspresi tenang yang sama. Faktanya, pembunuhan mendadak Zugelin terhadap Qing Yang telah menimbulkan kecurigaan banyak orang. Kalau Anda tidak bersalah, mengapa Anda begitu ekstrim? Namun tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Zugelin. Tanpa bukti, tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa Qing Yang dan Zugelin berkolusi. Baiklah, pertemuan hari ini berakhir di sini. Mari kita bertemu lagi sebulan lagi saat kita menapaki jalan abadi. Pengumuman Zugelin mengalihkan perhatian semua orang. Lagi pula, apa yang terjadi antara Qing Yang dan Wu Qing merupakan konflik internal di benua Fengwu dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Jalan menuju keabadian adalah peristiwa besar yang menjadi perhatian semua orang. Xiao Chen, aku akan menunggumu di Sekte Feixian sebulan lagi. Jangan ingkar janjimu. Zugelin mengingatkan Xiao Chen secara khusus. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, tapi aku hanya takut membuatmu putus asa. Kata Xiao Chen ringan. Oh, tunggu dan lihat. Zugelin mencibir, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan pergi bersama Tetua Ouyang, Biarawati Tao Wuchen dan yang lainnya. Bab 749. Setelah kematian Qing Yang, Su Yan bahkan tidak bisa mengalahkan Sue Yiren. Ketika orang-orang memperhatikan pertempuran di sana, mereka menemukan bahwa Su Yan telah terbunuh oleh pedang Sue Yiren. Setelah perjamuan berakhir, Xiao Chen dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka. Sang Wu Qing tertinggi, Sang Lei Ao tertinggi, dan Sue Yiren juga menyusul. Tuan Xiao, terima kasih sekali lagi. Aku takkan pernah bisa membalas kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Sang Maha Pengampun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xiao Chen. Lupakan saja, kau sudah mengucapkan terima kasih 800 kali, aku bosan mendengarnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya.
Maafkan aku. Sue Yiren menundukkan kepalanya, merasa sangat malu. Xiao Chen pernah menyelamatkannya dan menyelamatkan gurunya sekali, tetapi dia tidak mempercayai Xiao Chen sekarang. Kamu harus minta maaf pada Mu Ling dan Mu Feng, kata Xiao Chen ringan. Mendengar ini, Mu Ling dan Mu Feng segera berkata, tidak, untunglah semuanya baik-baik saja sekarang. Itu hanya alarm palsu. Mereka lebih bahagia daripada siapapun saat melihat Sang Maha Pengampun kembali hidup dan menjernihkan keluhan mereka. Kita kesampingkan dulu urusannya dan bicarakan bisnis. Raut wajah Xiao Chen berubah serius. Ia menatap Sang Maha Pengampun dan bertanya, mengapa Qing Yang dan Su Yan ingin mencelakaimu? Sang Maha Pengampun sedang memulihkan diri selama periode ini. Xiao Chen tidak menanyakan secara detail apa yang terjadi, tetapi sekaranglah saatnya. Ini untuk benda spiritual, kata Sang Maha Pengampun tanpa ragu. Benda spiritual apa? Tanya Xiao Chen. Entahlah. Benda itu terbang dari alam luar ke benua Fengu ribuan tahun yang lalu, dan aku yang mengumpulkannya. Sang Maha Pengampun Agung menggelengkan kepalanya. Aku sering membawanya keluar untuk dipelajari, tapi aku masih belum tahu benda apa itu. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu mengeluarkan kitab asal surgawi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Spiritual, menunjukkannya kepada Yang Maha Pengampun, dan bertanya, hanya ini. Ya, benar. Kok bisa ada di sini? Sang Maha Pengampun terkejut. Ada 3 bagian asal kitab surgawi. Ini hanya salah satunya. Ini berbeda dari milikmu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Asal-usul kitab surgawi. Wu Qing Agung dan Lei Ao Agung sama-sama tercengang. Ya, itu kitab nubuat, kalian semua tahu. Kata Xiao Chen, kitab nubuat adalah harta spiritual bawaan. Saat pertama kali muncul di dunia, 3 bagian asalnya terbelah dan berserakan. Selama kalian mengumpulkan ketiga bagian itu, kalian bisa menjadi penguasa kitab nubuat. Kitab ramalan ada di tangan Sekte Feixian. Apakah itu berarti Qing Yang sedang diarahkan oleh Sekte Feixian? Sang Maha Pengampun tiba-tiba menyadari. Mungkinkah Sugelin ingin membunuh orang untuk membungkam mereka? Itu tidak sepenuhnya benar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Qing Yang dan Sekte Feixian hanyalah mitra terbaik. Kitab ramalan bukan di tangan Sekte Feixian, melainkan di tangan Istana Abadi. Aula Abadi. Tanya Sang Maha Pengampun dengan ragu, organisasi macam apa ini? Organisasi yang seharusnya tidak termasuk dalam dunia kultivasi. Kata Xiao Chen, Sekte Feixian hanyalah boneka Istana Abadi. Ini, Sang Maha Pengampun tak dapat mempercayainya. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku harus percaya. Supreme Lei Ao mendesah. Dia sudah tahu kebenarannya dari Xiao Chen sebelumnya. Lalu bagaimana kita harus menanggapinya? Tanya Sang Maha Pengampun dengan cemas, kita tidak bisa mengalahkan Sekte Feixian sendirian, apalagi Istana Para Dewa yang misterius dan tak terduga. Serahkan saja padaku. Perseteruan ini sudah berlangsung lama, aku jadi tidak sabar. Alasan mengapa Xiao Chen tidak membunuh Zugelin secara langsung pada perjamuan di Istana Tuan Kota adalah karena ia ingin bermain dalam jangka panjang dan menangkap ikan yang lebih besar. Dalam perjalanan menuju keabadian, Istana Abadi pasti akan muncul. Dia ingin segera membasmi Sekte Feixian dan Istana Abadi untuk mencegah masalah di masa mendatang. Lalu bagaimana kita bisa bekerja sama? Lei Ao dan Wu Qing bertanya bersamaan. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, kau antar mereka semua keluar dari benua roh sejati. Sebaiknya kita berlindung pada suku roh dulu. Skala pertempuran ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Yufei dan yang lainnya akan merasa paling aman hanya jika mereka kembali ke suku roh. Meskipun Kaisar Lingdi belum pulih kekuatannya, dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh sembarang orang. Xiao Chen, apakah kamu ingin tinggal sendiri? Ye Yufei bertanya dengan gugup. Yah, aku tidak tahu berapa banyak master yang bersembunyi di Istana Abadi. Jika situasinya semakin kacau, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungimu. Jika hanya ada 1 atau 2 orang, Xiao Chen yakin ia masih bisa melindungi mereka. Namun, dengan lebih banyak orang, ia tidak akan mampu menangani mereka semua dan kesalahan tak terelakkan. Untuk amannya, akan lebih baik membiarkan semua orang kembali ke Eldar sehingga ia dapat mengerahkan kemampuannya sepenuhnya. Kau yakin tidak apa-apa pergi sendiri? Lei Ao mengerutkan kening. Dia tahu Xiao Chen tak terduga, tetapi dalam benaknya, sekuat apapun seseorang, kekuatannya pada akhirnya terbatas. Sungguh tidak pantas melawan Sekte Feixian dan Istana Dewa secara bersamaan. Kurasa kita harus mengikuti saja instruksinya dan pulang bersama. Bing Ning tiba-tiba berkata, tidakkah menurutmu kalau kita tinggal, kita hanya akan menghalanginya? Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Memang, saat mereka bersama Xiao Chen, mereka akan selalu menjadi orang yang menyebalkan. Aku tidak menyangka ternyata kaulah yang paling mengerti aku. Xiao Chen menatap Bing Ning dengan heran. Mereka juga memahamimu, tapi mereka juga yang paling mengkhawatirkanmu. Seperti kata pepatah,
khawatir membuat bingung. Sedangkan aku tidak sesentimental mereka. Bingning mengangkat bahu. Sepertinya perjalananmu ke bumi memang membuatmu tumbuh dewasa. Xiao Chen menyadari bahwa Bingning sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Chen, Ying Sui, dan aku akan kembali ke klan roh dulu. Kalian hati-hati sendiri. Ye Yufei tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran Xiao Chen, jadi dia hanya bisa mengutamakan situasi secara keseluruhan. Baiklah, setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan segera pergi ke suku roh untuk menemuimu. Janji Xiao Chen. Setelah mengantar Ye Yufei, Xiao Yingsui dan yang lainnya, Xiao Chen bersiap untuk naik menuju keabadian sendirian. Sebulan kemudian, jalan menuju keabadian terbuka sesuai jadwal, dan para jenius dalam daftar kehormatan berkumpul di Sekte Feixian. Semua orang, jalan menuju keabadian penuh dengan peluang, tetapi juga penuh dengan bahaya. Begitu Anda memasuki jalan itu, hidup dan mati, kehormatan dan aib, semuanya bergantung pada keberuntungan Anda. Pemimpin Sekte Feixian muncul untuk pertama kalinya dan menyampaikan pidato yang sangat tulus. Waktunya hampir tiba. Semoga sukses semuanya. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin Sekte Feixian memegang token emas dan melemparkannya ke langit. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar, dan pintu menuju kehampaan terbuka. Ledakan. Dalam sekejap, energi spiritual abadi yang sangat kaya keluar dari gerbang kehampaan seperti air mancur. Energi roh peri yang nyata. Ya Tuhan, jalan menuju keabadian itu nyata, dan di dalamnya terdapat rahasia untuk menjadi abadi. Ayo cepat. Pada saat ini, semua orang luar biasa gila dan bergegas menuju gerbang kehampaan tanpa mempedulikan akibatnya, takut kalau terlambat selangkah saja, kesempatan itu akan direbut orang lain. Xiao Chen awalnya ada di antara kerumunan, tetapi ia tidak sesabar yang lain. Ia berdiri di luar pintu sebentar, jadi ia yang terakhir datang. Xiao Chen, aku tahu kamu di sini, apakah kamu berani masuk? Di dalam gerbang kekosongan, suara mencibir Zhuge Lin terdengar, seolah-olah dia sengaja memprovokasi Xiao Chen dan memikatnya masuk. Oh, sekarang kamu sudah di sini, mengapa kamu mundur? Xiao Chen tersenyum tipis, lalu melompat, berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke gerbang kehampaan. Apakah orang itu Xiao Chen? Pemimpin Sekte Feixian menyaksikan Xiao Chen menjadi orang terakhir yang memasuki jalan menuju keabadian, matanya berkilat tak biasa. Benar. Tuan, anak ini sangat kuat. Yan Zun tewas di tangannya. Dia bertarung melawan tuan muda sebulan yang lalu, tetapi hasilnya belum pasti. Jawab Tetua Ouyang. Kalau begitu, lanjutkan sesuai rencana. Pemimpin Sekte Feixian melambaikan tangan dan memberi isyarat, panggil 4 tetua abadi agung dan masuki formasi pertempuran bersama. Ya, Tuan. Bab 750. Jauh di dalam langit berbintang yang jauh, di istana dewa yang tersembunyi, wakil kepala istana berjubah hitam turun lagi, dan semua orang kuat di istana dewa berkumpul bersama untuk pertama kalinya. Bagaimana persiapan Sekte Feixian? Tanya wakil kepala aula berjubah hitam dengan dingin. Wakil pemimpin, semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi bantuan asing dari ras roh juga ada di sini, dan telah bentrok dengan Zhuge Lin. Saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Kata seorang diaken dari Istana Abadi. Jangan khawatirkan orang itu, dia biasa saja. Wakil kepala aula berjubah hitam berkata dengan tenang, aku sudah memeriksa catatannya. Tidak ada yang meninggalkan dunia ini selama periode ini, jadi dia mungkin telah mencapai tingkat semi-abadi di dunia kultivasi, sama seperti 4 tetua abadi dari Sekte Feixian. Setengah abadi. Mendengar ini, para diaken dan anggota istana abadi lainnya menghela napas lega tanpa alasan. Dalam dunia kultivasi, sebenarnya tidak ada tingkatan semi-abadi. Namun, aturan langit dan bumi telah berubah, dan orang-orang di periode penyeberangan kesengsaraan tidak dapat merasakan kesengsaraan guntur. Banyak orang yang jelas-jelas hampir mencapai keabadian sejati dalam hal kekuatan, tetapi karena mereka belum melewati periode penyeberangan kesengsaraan, mereka masih satu tahap lagi dari keabadian sejati. Itulah sebabnya istilah setengah abadi muncul. Di Sekte Feixian, terdapat 4 tetua abadi agung yang berada di tingkat semi-abadi. Mereka belum melewati masa kesengsaraan dan kekuatan mereka tidak sebaik seorang abadi sejati, tetapi mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak tingkat Mahayana. Alasan mengapa Sekte Feixian telah menjadi sekte nomor 1 yang tak terbantahkan adalah karena ia memiliki 4 dewa abadi yang memimpin. Meskipun setengah abadi bukan masalah besar, itu tetap merupakan tantangan besar bagimu. Tanya wakil kepala aula berjubah hitam. Bagaimana Sekte Feixian berencana menghadapi ini? Mendengar ini, pengurus itu menjawab, Zhuge Lin bertekad untuk melawan orang itu sendirian. Namun, pemimpin Sekte Feixian khawatir dan telah mengirim 4 tetua abadi agung untuk diam-diam mengamati situasi. Jika Zhuge Lin dikalahkan, mereka akan bertindak dan menghancurkan orang itu. Yah,
Dengan kekuatan Sugelin, selama dia bisa mengeluarkan potensi tubuh dewa bawaannya, dia bisa melawan makhluk setengah abadi. Lagi pula, sepertinya Sekte Phyrexian berniat membantu Sugelin mengatasi kesengsaraan. Setelah Sugelin berhasil mengatasi kesengsaraan, dia akan melampaui makhluk setengah abadi dan mencapai alam keabadian sejati. Pada saat itu, berapapun makhluk setengah abadi yang ada, mereka tidak akan sebanding dengannya. Kata wakil kepala aula berjubah hitam dengan ringan. Langsung ke negeri dongeng sungguhan. Yang Mulia dan yang lainnya menarik napas, ekspresi mereka dipenuhi antusiasme dan iri. Mereka telah menempuh jalan menuju keabadian sepanjang hidup mereka, tetapi belum berhasil mencapainya. Namun, Sugelin, seorang junior, justru memiliki kesempatan untuk menembus batas dan menjadi abadi sejati dalam waktu sesingkat itu. Sungguh menjengkelkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena Sekte Phyrexian sudah siap, saatnya kita berangkat. Wakil kepala aula berjubah hitam berdiri dari singgasananya dan bertanya, di mana Sangguan Mingyue dan Lin Xiao? Begitu kata-kata itu terucap, seorang pria dan seorang wanita melangkah maju, membungkuk kepada wakil kepala aula dan berkata, bawahan Anda ada di sini. Apakah kamu siap? Tenang saja, wakil kepala istana. Semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu formasi Haus Darah Iblis diaktifkan, baru kita bisa melanjutkan dengan buku Surgawi Iblis. Kata Lin Xiao dengan hormat. Di samping Lin Xiao, Sangguan Mingyue berpakaian putih, masih secantik biasanya, tetapi ekspresinya rumit, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri. Baiklah, ayo pergi. Wakil kepala aula melambaikan tangannya dan berkata dengan nada yang menginspirasi, setelah kitab surgawi berhasil dirasuki iblis, kalian semua yang hadir di sini akan menerima hadiah dari kepala aula. Terima kasih, wakil kepala istana. Semua orang menjawab dengan gembira. Keluarga Ning dari kota Tiansu. Agar dapat memasuki jalan menuju keabadian dalam kondisi terbaik, Ning Qingshuan beristirahat lebih awal tadi malam untuk mengisi ulang energinya. Tetapi ketika dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa waktunya salah. Sepertinya aku tidur lama sekali. Kenapa kepalaku terasa berat sekali? Dengan tingkat kultivasinya, tidak makan, minum, atau tidur bukanlah masalah besar. Dia hanya ingin menyesuaikan diri dan tidur tadi malam. Namun, tidurnya kali ini terlalu tidak normal, membuatnya merasa seolah-olah seseorang telah melakukan sesuatu padanya. Xiao Yuan. Ning Qingshuan berdiri dan bergegas keluar ruangan sambil memanggil nama pelayan itu. Akan tetapi, begitu dia membuka pintu, sebuah hambatan kuat mulai berlaku, membuatnya merasa seperti terbentur tembok tebal, dan gaya pantulnya mendorongnya kembali ke dalam ruangan. Larangan perangkap naga, Sekte Abadi Piao Miao. Ning Qingshuan bahkan lebih bingung. Apa yang dilakukan orang-orang dari Piao Miao Xianzong saat datang ke keluarga Ning? Mereka bahkan memasang pembatas di kamar mereka dan melarang mereka keluar. Kalau dipikir-pikir, majikannya tiba-tiba datang menemuinya kemarin. Mungkinkah majikannya yang bertanggung jawab atas koma dan waktu yang terbuang sia-sia? Tidak, sesuatu pasti telah terjadi. Ning Qingshuan merasa gelisah dan segera berlatih serangkaian keterampilan yang diajarkan Xiao Chen padanya. Tiba-tiba, Ning Qingshuan diselimuti aura misterius dan penuh kekuatan abadi. Ia melambaikan tangannya, menunjukkan kekuatan luar biasa, membombardir penghalang perangkap naga. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan seolah-olah ada sesuatu di kehampaan yang dihancurkan dengan kekuatan dahsyat. Ada kilatan cahaya, lalu suasana kembali tenang. Ning Qingshuan tidak banyak memikirkannya, melompat keluar ruangan dan datang ke halaman utama keluarga Ning. Tetapi pada saat ini, seorang biarawati Tao yang memegang pengocok muncul dan berdiri di depan Ning Qingshuan. Qingshuan, aku tak pernah menyangka kultivasimu akan mencapai level ini. Jauh di luar dugaanku. Bahkan penghalang perangkap naga yang kubuat sendiri pun tak mampu menahanmu. Biarawati Tao Wuchen memang bingung. Di masa lalu, Ning Qingshuan berlatih di Sekte Abadi Piao Miao selama bertahun-tahun. Di bawah bimbingannya, ia memiliki kendali ketat atas kultivasi Ning Qingshuan dan menguasainya seperti punggung tangannya. Sekarang, Ning Qingshuan baru kembali ke keluarga Ning untuk waktu yang singkat, tetapi kultivasinya semakin hari semakin luar biasa, sampai pada titik di mana dia tidak dapat memahaminya. Guru. Ning Qingshuan tahu bahwa semua ini dilakukan oleh biarawati Tao Wuchen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang telah Anda lakukan terhadap keluarga ayah saya? Jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja. Misiku hanya untuk mencegahmu naik ke keabadian. Kata biarawati Tao Wuchen. Menghalangiku untuk menempuh jalan abadi. Ning Qingshuan bertanya dengan ragu, kenapa? Karena kau adalah guruku, bukankah kau ingin aku mencari peluang di jalan abadi? Tidak ada peluang untuk mencapai keabadian. Kau hanya akan mati. Nun Wuchen mencibir, lalu mendesah, Qingshuan, apapun sikap guru, setidaknya dia peduli padamu. Guru tidak ingin tahun-tahun terbaikmu hancur. Jalan menuju keabadian adalah keinginan untuk mati. Ini.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Qingxuan sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa mengungkapkan alasannya kepadamu. Singkatnya, tak seorang pun yang memasuki jalan menuju keabadian, kecuali mereka yang berasal dari Sekte Feixian, akan keluar hidup-hidup. Ujar biarawati Tao Wuchen dengan nada terkejut. Ekspresi Ning Qingxuan berubah berkali-kali setelah mendengar ini. Ia menatap langit lagi dan berkata, pada saat ini, apakah jalan menuju keabadian telah terbuka? Ya, semua orang yang seharusnya masuk sudah masuk. Lalu Xiao Chen. Tentu saja dia juga masuk. Kata Nun Wuchen dengan nada meremehkan, anak itu memang punya beberapa kemampuan, tapi dia sama sekali tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Dia tahu Zugelin dan Sekte Feixian tidak akan membiarkannya pergi, tapi dia masih berani menapaki jalan abadi sendirian. Dia benar-benar mencari mati. Tidak, aku akan mencarinya. Ning Qingxuan menyadari betapa seriusnya situasi ini dan tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian. Namun, biarawati Tao Wuchen mengangkat kocokannya, dan aliran udara yang kuat menghalangi jalan Ning Qingxuan. Dengan kehadiranku hari ini, kau takkan bisa keluar dari pintu rumah keluarga Ning. Tuan, kau mungkin bukan lawanku sekarang. Benarkah? Karena kamu begitu percaya diri, silakan saja. Kalau kamu bisa mengalahkanku, kamu pasti bisa menyelamatkan kekasihmu. Ning Qingxuan mendengar ini dan menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan sopan. Bersambung.